Kenapa tuh, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PDI Gra Kota Jakarta Timur, Bunda Haja Aminah Karim MPD. Yang terhormat Ketua 1 PDI Gra Kota Jakarta Timur, Bunda Neneng Soleha MPD. Ketua 2 PDI Gra Kota Jakarta Timur, Bunda Haja Siti Imron SPDI. Yang terhormat Majelis Hikmah PDI Gra Jakarta Timur, Bunda Haja Hilmawati dan Bunda Haja Sumira. Dan Ketua PC 10 Kecamatan, wabil khusus Ketua PC Kramat Jati yang tersayang Ibu Siti Fadila, serta para kepala RA dan guru-guru se-Jakarta Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan pengajian online setiap minggu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada insan pilihan, manusia yang sempurna, Nabi pemberi syafaat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda semuanya yang ada di sini saya bukan mau ceramah atau tausiah, karena yang ada di depan saya semuanya ini adalah para asatidz semuanya. Malu saya belum bisa ceramah. Jadi saya sekedar hanya mau bercerita. Mau dengar ya Bunda semuanya ya, saya sedikit bercerita. Dulu ada seorang pemuda yang soleh, ia terlilit hutang. Bunda, kalau yang namanya hutang kira-kira boleh apa enggak ya? Boleh enggak ya? Boleh asal dibayar. Boleh asal dibayar. Ya, tapi enggak kebiasaan juga ya. Nanti takut menjadi habit. Jadi yang namanya utang itu kita hindari. Tapi kalau dalam keadaan urgent itu boleh. Nah, sang pemuda soleh ini meminjam uang untuk alasannya adalah mengobati orang tuanya yang sakit parah. Ia pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Qadarullahnya orang tuanya meninggal. Kalau hutang, orangnya meninggal, kira-kira wajib dibayar apa tidak? Wajib ya. Siapa yang bayar? Ahli waris. Keluarganya. Betul banget, ahli waris. Nah, sang ahli waris ini bukanlah orang yang kaya, tapi ia adalah orang yang soleh. Setiap hari ia ditagih dari yang ia pinjam uangnya, karena ia pinjam uangnya sama banyak orang. Si A, si B, si C, si D, sampai banyak lah. Sampai 500 dinar. Lalu ia berpikir, kalau begini saya mau pinjam saja sama satu orang. Akhirnya sang pemuda ini mau meminjam kepada saudagar yang kaya. Di sana ada seorang yang baik hati. Diceritakanlah ia menceritakan kepada saudagar itu bahwa ia ingin meminjam uang karena untuk membayar hutang. Karena saudagar ini adalah orang yang baik, maka ia meminjamkan uangnya. Dan sang pemuda yang soleh ini berjanji kepada saudagar, insya Allah saya akan menggantinya dalam 3 bulan. Akhirnya waktu pun berlalu, 3 bulan nggak terasa. Ditagih nih sama saudagar, gimana nih? Sudah ada belum? Kata sang pemuda soleh itu,
Mohon maaf, belum ada. Saya minta waktu lagi ya 1 bulan aja. Dan akhirnya waktu pun berlalu. 1 bulan lagi. Saudagar tanya lagi, gimana nih? Sang pemuda itu berkata lagi, mohon maaf, belum ada. عدنا في ملتكم بعد إذ Lalu waktu pun berlalu 1 bulan lagi. Akhirnya saudagar itu nanya lagi, gimana jadinya? Sang pemuda soleh itu pun sampai malu menjawabnya, saya mohon maaf, memang belum ada. Ya udah deh, saya nggak tahu apa masalah kamu. Kenapa kamu sampai nggak bisa bayar hutang? Kita ke pengadilan aja yuk. Karena sang pemuda ini merasa bertanggung jawab, dia pun mau untuk pergi ke pengadilan. Baiklah, ayo kita ke pengadilan. Lalu berangkatlah mereka berdua ke pengadilan menemui sang hakim. Dan diceritakanlah masalahnya dari awal. Akhirnya sang hakim pun memutuskan, ya udah kalau kayak gitu kamu dihukum untuk beberapa tahun. Baik, sang pemuda itu pun menerima untuk dihukum. Tapi wahai hakim, wahai saudagar, bolehkah saya izin 1 hari saja untuk izin kepada keluarga saya? Karena takutnya keluarga saya nanti di rumah nyariin, nggak tahu kemana saya. Takutnya dikira saya itu meninggal atau hilang atau kemana. Saya izin ya, sehari aja. Besok sore saya balik lagi ke sini, karena rumah saya jauh. Sang hakim, kalau kamu izin, boleh. Tapi harus ada yang menjamin. Sang saudagar langsung bilang, saya nggak bisa menjamin kamu. Gimana nanti kalau kamu kabur? Siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya disitulah mulai percikan cinta kepada Rasul. Begini aja, kata sang pemuda. Kalian berdua nggak tahu bagaimana rasa cinta saya kepada Rasul. Kata sang hakim, apa hubungannya? Hubungannya adalah jaminannya adalah cinta saya kepada Rasul. Jaminannya cinta saya kepada Rasul. Kalau sampai saya tidak datang besok, maka kelak di akhirat nanti kalian berdua adalah saksinya. Cukup 2 orang saksi. Kalian boleh mengeluarkan saya dari barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang hakim dan sang saudagar pun mereka bertatapan. Baiklah kalau kayak begitu, kami izinkan kamu pulang. Tapi besok balik lagi. Iya, kata sang pemuda itu. Kembalilah sang pemuda itu ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab istrinya dari dalam. Dipeluklah suaminya. Abang kemana aja? Ya Allah. Abang di penjara. Kenapa, Bang? Ya karena nggak kuat bayar hutang. Karena nggak bisa bayar hutang. Kok di penjara bisa keluar, Bang? Iya, Abang dapat izin. Boleh izin. Siapa yang jamin, Bang? Yang jamin adalah cinta kepada Rasul. Masya Allah. Yuk, Neng, kita bersolawat, kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Karena dengan berkat cinta Nabi Muhammad, Abang bisa ketemu sama Neng lagi di sini. Akhirnya, sang suami istri ini pun mereka bersolawat berdua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Terus dan terus mereka baca berdua terus sampai tertidur. Bunda, man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqdah wala yatamattal syaitanu bi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Kata Rasulullah, siapa yang telah melihatku, mimpinya berjumpa denganku, pastikan itu adalah aku.
karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Masya Allah. Jadi sampai Rasulullah pun datang ke dalam mimpinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasul. Hei fulan, besok kamu ketemu wali. Bilang sama wali. Wali, kata Rasul, tolong bayarin hutang. Tolong sampaikan ke wali, bayarin hutang saya. Ya Rasul, tapi saya nggak kenal sama wali. Nggak apa-apa. Bilang aja gitu. Bilang, kata Rasulullah, bayarin utang saya yang 500 dinar. Kapan paginya, setelah sholat subuh, ia pun bertemu dengan wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang wali. Siapa engkau? Kata wali. Pemuda ini pun bingung jawabnya. Aku utusan Rasulullah. Hah? Maksudnya utusan Rasulullah? Iya, semalam saya mimpi bertemu dengan Rasul. Oh, jadi kamu pecinta Rasulullah juga? Iya. Terus Rasul bilang apa? Rasul bilang, wali, tolong bayarin hutang saya. Hah? Hutang saya? Saya kan nggak punya utang, kata wali. Bukan, hutang saya, hutang kamu. Iya, kata Rasul, wali suruh bayarin hutang saya 500 dinar. Apa buktinya kamu telah bertemu dengan Rasulullah? Sang wali pun bertanya untuk meyakinkan. Kata Rasulullah, 2. Sholawat yang engkau baca setiap malam 1000 kali itu sampai kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Sang wali pun sedih, berlinang air mata. Terus apalagi kata Rasul? Kata Rasul yang kedua, semalam wali bingung, bilangannya udah 100, udah 1000 apa belum? Kata Rasul, udah pas 1000 bilangannya. Dan udah sampai pula, udah diterima sama Nabi Muhammad. Sang wali itu pun langsung nanya, berapa utang kamu? 500 dinar. Nih, walinya pun langsung ngeluarin uang. 500 dinar buat kamu. Ini untuk bayar hutang. Bayarkan hutangmu 500 dinar. Dan ini yang satu lagi, 500 dinar tinggal untuk keluargamu di rumah. Jadi dapat berapa, Bunda? 1000. 1000 dinar. 1000. Masya Allah. Pulanglah, ya, menemui istrinya, dikasihkan uangnya. Neng, ini uang dari wali. 500 dinar buat di rumah. Ini yang 500 lagi, abang bawa buat bayar hutang ke pengadilan. Berangkatlah sang pemuda ini ke pengadilan. Lalu, karena sudah agak terlambat, di sana hakim pun sudah menunggu, sudah gelisah. Kemana sih ini ya? Kemana sih ini ya? Datang nggak ya? Ternyata sang hakim begitu melihat sang pemuda ini memberi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam fulan. Akhirnya kamu datang juga. Langsung dipeluknya si fulan ini, si pemuda yang soleh tadi, dipeluk dengan mesra, dengan cinta, dengan kasih sayang. Ia pun bingung. Wahai hakim, kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Wahai fulan, berkat cintamu kepada Rasul, berkat kamu, semalam Rasul datang menemui aku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasul bilang, bayarkan hutangmu. Kalau sampai aku bayarkan hutangmu, maka kelak aku akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahu Akbar, ditemuinya satu persatu. Sekarang ini uang 500 dinar untuk kamu bayar hutang. Karena ini pemuda yang soleh, dia langsung bilang lagi, wahai hakim, ini uang saya sudah ada dari wali 500 untuk bayar hutang. Enggak usah. Ini yang itu untuk keluargamu. Ini yang dari saya buat bayar hutang. Nih, pegang 500 dinar. Akhirnya dipeganglah 500 dinar dari hakim. Nah, di perjalanan datang lagi sang saudagar yang ia pinjam uangnya. Saudagar itu udah terburu-buru. Dia pengen
menyaksikan ya Bu ya. Kira-kira Bunda dia mau menyaksikan kan tadi dia menyaksikan dua kembali atau enggak sang pemuda ini. Assalamualaikum Fulan. Akhirnya dipeluk lagi nih si Fulan. Dipeluk lagi dengan mesra. Wahai saudagar, kenapa engkau peluk aku dengan mesra? Terima kasih Fulan, berkat cintamu, karena engkau cinta begitu dengan Rasulullah. Semalam Rasul datang menemui aku. Allahumma Jadi sholli wa sallim wa barik alaihi. saudagar pun didatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah, wahai saudagar? Wahai tujar, wahai pedagang, hamba Allah yang mencintaiku telah datang kepadamu. Ia meminjam uang kepadamu dan ia tidak sanggup membayarnya. Jika engkau bebaskan hutangnya, maka kelak di akhirat nanti engkau akan aku bebaskan dari siksa api, dari api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi si pedagang itu bilang, ini Fulan, 500 dinar hutangmu aku ikhlaskan. Kamu nggak perlu bayar. Ini aku sudah siapkan sedekah untukmu 500 Masya dinar. Allah. Jadi banyak uangnya. Itu berapa? Berapa Bunda? 2.000. Jadi 2.000. Jadi 2.000. Ya Allah. Ya Allah. Dari sang wali, 500 dari hakim, Hakim. 500 lagi dari Saudagar. 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 Cara Rasul, kalau kita cinta kepada Rasul, apapun masalahnya, ketika dengan sabar dan ikhlas, maka Allah tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang penting dengan rasa cinta, rasa kepada Rasulullah, maka selesailah masalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah Ustazah, Masya Allah. Jadi karena berkat cinta kepada Rasul, semuanya masalah kelar. Selesai. Pada Makin suatu cinta hari, aja deh. ya, suatu hari Rasul berkumpul kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang mulia itu? Siapa orang yang beruntung? Jawab salah satu sahabat berkata, orang yang mulia adalah malaikat. Rasul pun tersenyum. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka banyak beribadah. Pastilah mereka mulia. Salah seorang sahabat yang lain pun menjawab, para nabi ya Rasul. Rasul pun tersenyum kembali. Rasul adalah nabi dan Rasul adalah mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka pasti mulia. Dan yang lain lagi menjawab, kamikah ya Rasul para sahabat-sahabatmu? Rasul pun tersenyum. Tentu, kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian adalah ikut berjuang bersamaku. Kalian beriman kepadaku. Setelah itu, sahabat pun semuanya terdiam. Rasul pun tertunduk. Rasul sedih, tertunduk. Tahukah kalian, kelak orang yang tidak bertemu denganku, tapi ia begitu merindukanku, ia begitu mencintaiku, dialah ummati, ummati, ummati. Rasul pun berkata di dalam hadis qudsinya, tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba lima lam yaruni wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang bertemu denganku, ia beriman kepadaku. Tapi alangkah beruntungnya, beruntung dan sangat beruntung orang yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi ia beriman dan percaya kepadaku. Masya Allah. Ada orang yang beruntung. Bahagia semua. Kita adalah orang yang beruntung.
Walaupun kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita beriman, kita percaya kepada Nabi, tetap di akhirat dan berada di dalam barisan Rasulullah. Marilah kita sambut nikmat yang besar ini kita dengan bersalawat kepada Nabi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, ku pasti mengalir air matamu karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma sholli ala ya Rabbi Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bikin kita pada ngucurin air mata.